Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Ibu Dina Mardalina. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas muatan pelajaran PPKN yang ada pada tema 5 dengan judul Pahlawanku, subtema 1, Perjuangan Para Pahlawan. Kompetensi dasar yang kalian hadapi yakni KD 3.1, memahami makna hubungan simbol-simbol dengan sila-sila Pancasila. 4.1, menjelaskan makna simbol-simbol dengan sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. KD 3.2, mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dan KD 4.2, menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Simbol sila ketiga dan sila kelima. Pada tema yang lalu, kalian sudah mempelajari mengenai simbol ketiga. Ayo, masih ingat lambangnya? Ya, lambangnya adalah pohon beringin. Nah, pada tema yang kelima ini, kalian akan mempelajari simbol sila kelima. Ayo, ada yang hafal? Ya, simbol sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, maknanya apa sih? Nah, sebelum kita membahas maknanya, bunyi dari sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita ulangi lagi ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, maknanya apa? Yang pertama, hakikat sila ini adalah keadilan dalam kehidupan sosial. Nah, keadilannya bukan berarti seluruh warga itu sama rata, namun keadilan itu berdasarkan usaha bersama antara pemerintah dan rakyatnya. Dalam mewujudkan keadilan sosial, itu diperlukan kerjasama dan kejujuran bersama. Kenapa? Kalau semuanya itu tidak kompak, maka sulit sekali untuk mendapatkan yang namanya keadilan sosial. Perilaku apa aja sih yang mencerminkan sila kelima? Yang pertama, menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, peduli terhadap penderitaan orang lain. Nah, di sini contohnya, ketika ada teman terjatuh, itu biasanya kalian akan menertawakan. Nah, ini salah ya anak-anak ya. Yang betul adalah menolongnya. Jadi, peduli terhadap dirinya, bukan menertawakan. Yang berikutnya, tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Yang berikutnya lagi, menghormati jerih payah dan kerja keras orang lain. Ini contohnya misalnya dalam keluarga, kalian ingin membeli kue donat. Yang kalian mau itu toppingnya kacang dan segala macam. Tapi ternyata orang tua kalian membelikannya hanya yang mesis biasa. Nah, di sini kalian tidak boleh marah ataupun tidak memakan donat tersebut. Yang harus kalian lakukan adalah tetap menerimanya. Karena apa? Itu merupakan jerih payah dan hasil kerja keras orang tua kalian. Yang kelima, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Di sini kita tidak boleh hanya mengutamakan hak, menuntut hak kita tanpa melaksanakan kewajiban. Yang benar adalah kewajiban kita laksanakan dulu, baru kemudian kita mendapatkan hak. Yang keenam, menghormati hak orang lain. Jadi kita tidak boleh semena-mena terhadap hak orang lain. Kita harus tetap menghormati hak teman kita ya. Yang ketujuh, suka menolong. Nah, ini perilaku yang terpuji sekali. Yang kedelapan, tidak boros dan bergaya hidup mewah. Nah, di sini kita diminta untuk berperilaku sederhana, tidak boleh berlebih-lebihan. Misal, HP kiri kanan, pakai giwang yang besar, pakai kalung yang mewah. Diusahakan untuk hidup sederhana. Kenapa? Karena untuk mencerminkan sila kelima. Yang kesembilan, suka bekerja keras. Nah, perilaku bekerja keras ini juga penting untuk kemajuan kita. Kita tidak boleh bermalas-malasan. Nanti akan menyulitkan orang lain.
Nah, yang ke-10, bersikap adil terhadap siapa saja. Jadi kita tidak boleh ya berperilaku itu memilih-milih. Aku hanya membantu temanku yang ini aja, aku gak mau bantu yang satunya. Karena yang satunya itu bukan temanku, tidak boleh. Jadi kita harus berperilaku adil kepada siapa saja. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kewajiban kalian sebagai seorang pelajar. Sebagai pelajar, selain hak kalian mendapatkan pelajaran, kalian juga memiliki kewajiban. Kewajiban yang pertama yaitu tentunya rajin belajar. Sekarang ini banyak sekali hal yang dapat kalian gunakan untuk belajar. Apalagi di era pandemi yang modern ini ya, meskipun kegiatan tatap muka belum bisa dilaksanakan, kita bisa belajar melalui media online, memanfaatkan buku pelajaran yang dipinjami guru, memanfaatkan handphone untuk mencari bahan-bahan pelajaran, tidak hanya untuk bermain game. Yang kedua, menghormati guru. Perilaku apa saja yang bisa kita terapkan? Yakni yang pertama, berperilaku sopan, ya. Tidak boleh semena-mena terhadap guru. Kemudian memperhatikan guru ketika menjelaskan. Jadi nggak asik sibuk sendiri atau sekedar menyimak video, udah gitu, enggak ya. Yang ketiga, mematuhi apa yang diperintahkan oleh guru. Nah, ini termasuk cara menghormati guru ya. Yang ketiga, yakni mengerjakan tugas. Nah, jadi ketika diberikan tugas, itu kalian harus mengerjakannya tepat waktu, tidak menunda-nunda dan akhirnya menumpuk. Akhirnya apa? Kalian tidak mengerjakan tugas. Jangan sampai seperti ini ya. Ketika guru memberikan tugas, itu fungsinya adalah agar kalian bisa terlatih dalam pelajaran tersebut. Berikutnya, melaksanakan tata tertib sekolah. Contohnya gimana? Berpakaian yang rapi, sopan, berangkat sekolah tepat waktu, tidak terlambat. Kemudian ketika kalian ditugaskan untuk piket, kalian piket. Dan masih banyak sekali tata tertib di sekolah yang perlu kalian laksanakan. Nah, mungkin demikian ya seputar kewajiban kalian sebagai pelajar dalam pembelajaran kali ini. Selanjutnya, Ibu ucapkan